Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan teman-teman kelompok saya akan memaparkan beberapa materi mengenai konsep laba. Nah, konsep laba ini merupakan bagian dari teori akuntansi. Oke, sebelum kita lanjut, izinkan kami perkenalkan diri masing-masing ya. Di mana saya Antonia Almasih Gasihali dengan NIM 210610080 sebagai moderator. Saya Lydia Rofah, NIM 210610002. Saya Tasya Anggriani dengan NIM 210610061. Saya Natalia Trisandi Seuk dengan NIM 210610090. Saya Tri Cahyani dengan NIM 210610129. Saya Fulgentius Lambertus Januarta dengan nomor NIM 210610191. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dan pemaparan materi oleh saya beserta dengan teman-teman kelompok saya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan. Pengertian laba akuntansi merupakan selisih dari pengukuran pendapatan dan biaya. Menurut SFAC nomor 1 menyebutkan bahwa informasi laba merupakan komponen laporan keuangan yang disediakan dengan tujuan membantu menyediakan informasi untuk menilai kinerja manajemen, mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang dan menaksir resiko dalam investasi atau kredit. Konsep laba menurut Fisher dan Bedford menyatakan bahwa pada dasarnya ada 3 konsep laba yang umum digunakan sebagai berikut. 1. Physical income yang menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. 2. Real income yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh adanya kenaikan cost of living. 3. Money income yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup. Perbedaan laba ekonomi dan laba akuntansi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Teori laba menanggung. Resiko teori ini menjelaskan keuntungan ekonomi di atas normal akan diperoleh perusahaan dengan resiko di atas rata-rata. 2. Teori laba visional. Teori ini menekankan bahwa keuntungan meningkatkan sebagian suatu hasil dari visi keseimbangan jangka panjang. 3. Teori laba monopoli. Teori ini mengatakan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output dan menekankan harga yang lebih tinggi daripada bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna. 4. Laba inovasi. Dalam teori inovasi, laba yang di atas normal dapat timbul sebagai hasil inovasi yang berhasil. Walaupun demikian, perusahaan yang telah berhasil dalam inovasi tidaklah kebal dan serangan persaingan dari perusahaan-perusahaan imitator. Perusahaan perlu melakukan inovasi secara terus-menerus. 5. Teori laba efisiensi manajerial. Teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas rata-rata laba normal. Karakteristik laba. 1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual, terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu kinerja perusahaan selama satu periode. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang efisien, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Laba akuntansi memperlakukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya histori. Laba akuntansi menghendaki adanya penandingan antara pendapatan dengan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.
Yang berikut kelebihan konsep laba. Kelebihan konsep laba memiliki 4 unsur sebagai berikut. Yang pertama, motivasi dan insentif. Laba berfungsi sebagai motivator utama bagi pemilik dan manajemen perusahaan untuk beroperasi secara efisien dan produktif. Yang kedua, pengukuran kinerja. Laba adalah indikator kinerja yang jelas dan mudah diukur, memberikan gambaran tentang kesehatan finansial perusahaan, dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas strategi bisnis dan operasional. Yang ketiga, sumber modal. Laba yang diperoleh dapat digunakan untuk reinvestasi, mendukung pertumbuhan perusahaan dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal, serta menarik investor karena menunjukkan potensi pengembalian investasi. Yang keempat, keberlanjutan bisnis. Laba memungkinkan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang dengan mendanai inovasi, ekspansi, dan pemeliharaan aset. Next slide. Kelemahan konsep laba. 4 unsur dari kelemahan konsep laba adalah sebagai berikut. 1. Fokus jangka pendek. Fokus yang berlebihan pada laba jangka pendek dapat mengorbankan investasi jangka panjang, riset dan pengembangan, serta kepuasan pelanggan. Yang kedua, pengabdian aspek sosial dan lingkungan. Perusahaan yang terlalu fokus pada laba mungkin mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bisa merusak reputasi dan menimbulkan biaya hukum atau regulasi. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi. Laba bisa sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh manajemen seperti kondisi ekonomi, perubahan regulasi, atau fluktuasi pasar. Yang keempat, kesalahan pengukuran. Laba akuntansi mungkin tidak selalu mencerminkan keuntungan ekonomi sebenarnya karena adanya manipulasi akuntansi atau perbedaan metode akuntansi yang digunakan. Fungsi laba ditinjau dari konsep perusahaan. Fungsi laba bagi perusahaan tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi investor dengan perusahaan. Semakin tinggi partisipasi investor, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh manajemen perusahaan. Next. Baik, selanjutnya ada tujuan pelaporan laba. Yang pertama ada sebagai indikator efektifnya penggunaan dana yang bertahan dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembaliannya. Kemudian sebagai dasar pengukuran prestasi manajemen, sebagai dasar penentuan besarnya perencanaan pajak, sebagai alat pengendalian sumber daya ekonomi suatu negara, sebagai kompensasi dan pembagian bonus, sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, dan sebagai dasar bentuk kenaikan kemakmuran, dan yang terakhir sebagai dasar pembagian dividen. Kemudian ada jenis-jenis laba. Nah, laba adalah salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Nah, laba sendiri ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah laba kotor, adalah selisih dari hasil penjualan dengan pokok penjualan. Kemudian ada laba operasional yang merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan, kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Nah, oleh karena itu, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal. Kemudian, ada laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak atau earning before tax merupakan laba beroperasi ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa. Nah, bagi pihak-pihak tertentu, terutama dalam hal pajak, angka ini yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba akhir yang dicapai oleh perusahaan. Dan yang terakhir ada laba setelah pajak atau laba bersih. Nah, laba ini adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak, misalnya ada pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, dan lain-lain. Nah, laba ini dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Jadi perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Oke, berikutnya adalah elemen laba. Nah, laba memiliki 4 elemen utama, yakni pendapatan, beban, keuntungan, kerugian. Yang pertama itu pendapatan. Pendapatan merupakan peningkatan jumlah aset dan penurunan jumlah kewajiban, serta pengukuran dengan menggunakan prinsip akuntansi yang diterima umum, yang dihasilkan dari beberapa aktivitas transaksi
untuk menghasilkan keuntungan yang akan menambah modal dari perusahaan. Yang kedua itu adalah beban. Beban adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha pertama yang sedang dilakukan entitas tersebut. Yang ketiga itu adalah keuntungan. Nah, keuntungan ini merupakan peningkatan dalam ekuitas atau aktiva bersih dari transaksi samping atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari suatu transaksi. Kejadian dan kondisi lainnya yang memperoleh entitas tersebut adalah yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik. Yang keempat adalah kerugian. Kerugian adalah penurunan dalam ekuitas dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi. Nah, kejadian dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik. Next. Berikutnya adalah pengakuan dan pengukuran laba. Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Nah, pengakuan dan pengukuran laba ini terbagi menjadi 3, yakni pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, dan pendekatan pemeliharaan modal. Yang pertama adalah pendekatan transaksi atau transaction concept. Pendekatan transaksi menanggapi bahwa perubahan aset atau liabilitas terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun transaksi eksternal. Yang kedua adalah pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul bila kegiatan tertentu telah dilaksanakan. Pendekatan ini merupakan perluasan dari pendekatan transaksi. Hal ini disebabkan pendekatan kegiatan dimulai dengan transaksi sebagai dasar pengukurannya. Perbedaannya adalah bahwa pendekatan transaksi didasarkan pada proses pelaporan yang mengukur transaksi dengan pihak luar, sementara pendekatan kegiatan didasarkan pada konsep peristiwa atau kegiatan dalam arti luas. Yang terakhir adalah pendekatan pemeliharaan modal. Laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan, dan dalam konsep pemeliharaan modal, kapital di sini yang dimaksud sebagai kapital dalam artian kekayaan bersih, dalam artian luas, dan dalam berbagai bentuknya. Jenis perbedaan terhadap ketiga faktor tersebut akan mengakibatkan perbedaan besar yang diperoleh oleh laba. Berikutnya ada kegiatan laba. Kegiatan laba merupakan urutan yang sering dipakai untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan untuk laba yang diperoleh nanti. Laba ini akan dipergunakan oleh perusahaan. Di dalam PSAK nomor 25 menurut Ikatan Akuntansi Indonesia disebutkan sebagai berikut. Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang dikelola oleh sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Lalu ada income smoothing. Pentingnya informasi laporan keuangan membuat pihak manajemen untuk mengubah laporan laba rugi. Suatu perusahaan dinilai memiliki prestasi baik apabila laba yang ada stabil atau tidak terjadi fluktuasi di labanya dari satu periode ke periode lain. Upaya menstabilkan laba disebut dengan income smoothing. Cara melakukan income smoothing sebagai berikut. Pertama, mengatur waktu kejadian transaksi. Kedua, memilih atau metode alokasi. Yang mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan laba yang bukan dari operasi normal. Next. Berikut teknik pemerataan laba.
Menurut Bedelman, perataan laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk meratakan laba atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi suatu perusahaan. Berikutnya, menurut Hayward, menyatakan bahwa motivasi yang mendorong dilakukannya teknik perataan laba adalah untuk memperbaiki kinerja hubungan dengan kreditur, investor, dan karyawan, serta meratakan siklus usaha melalui proses psikologisnya. Yang terakhir, menurut Bernes et al., membedakan 3 dimensi pemerataan laba. Yang pertama, ada perataan laba melalui terjadinya peristiwa dan akan pengakuan peristiwa. Yang kedua, ada perataan melalui alokasi. Lalu yang terakhir ada perataan melalui alokasi sepanjang periodik. Pengertian laporan laba rugi menurut SFAJ nomor 1 menyebutkan bahwa informasi laba merupakan komponen laporan keuangan yang disediakan dengan tujuan membantu menyediakan informasi untuk menilai kinerja manajemen, mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang dan menaksir resiko dalam investasi atau kredit. Laporan laba rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis berdasarkan standar akuntansi yang memuat tentang hasil operasi selama 1 tahun atau periode akuntansi. Next. Komponen laporan laba rugi dibagi menjadi 2, ada pendapatan dan beban. Pendapatan sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok entitas. Pendapatan usaha diperoleh dari penjualan barang dan jasa. Kemudian pendapatan di luar usaha adalah pendapatan usaha yang diperoleh bukan dari hasil kegiatan pokok. Kemudian beban dibagi menjadi 2, ada beban usaha. Beban pemasaran mencakup keseluruhan beban yang digunakan untuk menyelenggarakan pemasaran atau penjualan barang atau jasa dan pengangkutan. Beban administrasi mencakup beban-beban yang terjadi dalam menyelenggarakan pengarahan, pengawasan, dan pelaksanaan tugas-tugas entitas. Kemudian beban di luar usaha adalah mencakup beban-beban yang digunakan untuk kegiatan di luar kegiatan pokok atau utama entitas. Next. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Berdasarkan SAK, laporan laba rugi mencakup laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan komprehensif lain menyajikan informasi tambahan atas bagian laba maupun penghasilan komprehensif lain. Laba rugi total, penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Next. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif mencakup penyajian pos-pos berikut selama periode akuntansi. 1. Pendapatan. 2. Biaya keuangan. 3. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan entitas patungan. 4. Beban pajak. 5. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui. 6. Laba rugi. 7. Pendapatan komprehensif lainnya. 8. Bagian dari penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan entitas patungan. 9. Jumlah laba rugi komprehensif. Next. Penghasilan komprehensif lain berasal dari kejadian berikut. 1. Revaluasi aset tetap dan revaluasi aset tak berwujud. 2. Keuntungan dari kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri. 3. Imbalan kerja. 4. Keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan sebagai tersedia untuk dijual. 5. Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lingkung nilai arus kas. Sekianlah beberapa pemaparan dari kelompok kami mengenai konsep laba. Sekiranya dapat membantu teman-teman sekalian dan dapat menambah ilmu yang sudah diberikan oleh kelompok kami.
Sekian dari kami kelompok 6. Terima kasih. Selamat malam.